Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Kali ini di pertemuan ke-10, kita akan membahas mengenai realitas media dan konstruksi sosial media massa dan media sosial. Kali ini saya Reni Dianasari ingin berupaya untuk memaparkan bab pertemuan ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa paham. Apabila ada pertanyaan karena mata kuliah ini sifatnya online, maka dapat ditanyakan di kolom diskusi pada kolabor Anda masing-masing. Kita awali materi ini dengan diskursus realitas sosial. Rekan-rekan mahasiswa, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah banyak sekali membahas mengenai ruang lingkup, konseptualisasi, struktur dan proses bermasyarakat, serta kita juga banyak mempelajari mengenai proses bermasyarakat itu sangat ditentukan dari berbagai perubahan serta budaya yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri dan juga hal luar yang mempengaruhinya. Di pertemuan kali ini, saya akan coba menguraikan kembali mengenai kita sebagai manusia harus menyadari bahwa hal yang tercipta di masyarakat itu memang dibentuk oleh manusia sendiri. Manusia itu sendiri maksud saya. Karena manusia ini adalah aktor kreatif yang membangun realitas sosial yang ada di masyarakat. Jadi, realitas itu memang terbentuk atau terbangun dari hasil ciptaan manusia itu sendiri. Karena manusia itu kan aktif, kreatif, berkontribusi terkait dengan membangun atau mengubah atau merevisi apa yang berkembang di masyarakat. Walaupun memang terkadang realitas sosial yang dibangun itu sangat bersifat subjektif gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa memandang sama apa yang dibangun oleh manusia atau kelompok. Selanjutnya kita akan membahas konstruksi sosial sebagai bagian dari ilmu dan filsafat. Sejarah terkait dengan konstruksi sosial atas realitas itu diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman di tahun 1966. Mereka menyatakan bahwa gambaran proses sosial melalui tindakan dan interaksinya yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Tadi di awal saya sempat juga menjelaskan mengenai terkadang apa yang dikonstruksikan oleh seseorang atau kelompok orang di masyarakat itu memang sangat tergantung dari pengetahuan serta pengalaman dari orang tersebut. Karena memang gambaran realitas yang diciptakan secara aktif dan kreatif tadi itu sangat tergantung dari individu itu sendiri. Misalnya di satu masyarakat nih ada yang banyaknya masyarakat itu berasumsi atau menganggap bahwa wanita itu lebih lemah gitu daripada pria gitu ya. Jadi perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Padahal memang si Peter L. Berger dan Thomas Luckman ini menyampaikan bahwa kita itu harus membedakan atau memisahkan antara kenyataan dan pengetahuan. Jadi dengan adanya pengetahuan, konstruksi realitas yang diciptakan itu tentunya akan juga ikut berubah. Mungkin sekarang gitu ya, tidak semua orang menganggap bahwa wanita itu selalu lebih lemah daripada laki-laki. Kalau misalnya kita merujuk misalnya secara fisik misalnya, banyak juga kan sekarang wanita yang misalnya aktif sebagai atlet angkat berat, atau misalnya sekarang banyak juga wanita yang bisa membesarkan anaknya sendiri, misalnya single parents gitu ya, sampai anaknya sukses. Itu membuktikan bahwa wanita tidak selalu lebih lemah daripada pria. Nah, selanjutnya secara sejarah kita juga melihat konstruktivisme eh, yang merupakan pandangan dari Descartes yang beliau menyampaikan bahwa ada satu statementnya dia itu yang paling terkenal, dia menyatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Descartes menyatakan bahwa aku berpikir maka aku ada, maksudnya adalah manusia itu
memiliki pemikiran-pemikiran spiritual yang akhirnya membentuk pemahaman manusia itu sendiri. Jadi ketika manusia sudah berpikir bahwa suatu hal itu uh, dinyatakan dalam lambang X, maka hal itu yang akan diyakini, yang akan dia bangun pemikirannya, termasuk yang dia bawa ke masyarakat luar. Terdapat 3 jenis konstruktivisme. Yang pertama radikal, yang kedua realisme hipotesis, dan yang ketiga biasa. Untuk konstruktivisme radikal, kaum ini mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan, karena mereka menganggap sebuah realitas itu dibentuk dari pengalaman seseorang. Jadi, konstruksi yang terbangun itu memang harus dilakukan sendiri olehnya gitu. Jadi pengetahuan itu yang munculnya karena pengalaman. Dia tidak membagi dua atau tidak memisahkan antara pengetahuan sendiri dan pengalaman secara terpisah. Berbeda dengan konstruktivisme realisme hipotesis, justru kaum yang memandang konstruktivisme ini dia mengedepankan pengetahuan. Jadi kalau tadi yang radikal dia memang memisahkan antara pengetahuan kenyataan dan mengedepankan pengalaman, yang ini mereka menganggap pengetahuan itu adalah sesuatu yang realitas yang nyata, itu sesuatu yang hakiki. Jadi ketika orang belajar dan memiliki pengetahuan, hal tersebutlah yang akan dibangun, atau dia menganggap itu suatu hal yang nyata dan dia bangun di kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, konstruktivisme biasa itu merupakan gabungan. Dia tidak mengindahkan pengalaman, namun tetap mengedepankan pengetahuan dalam membangun sebuah konstruk yang akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang dia percayai. Pada intinya, dari ketiga macam konstruktivisme terdapat kesamaan, di mana konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif atau kerja berpikir seseorang atau individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada, karena terjadi relasi sosial antara individu dan lingkungannya atau orang di sekitarnya. Rekan-rekan mahasiswa, kita kembali lagi ke Berger and Luckman yang menyatakan ada 3 jenis realitas sosial. Sebelumnya, Berger and Luckman itu menyatakan bahwa realitas sosial itu dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Jadi emang realitas yang terbangun di seseorang itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam proses. Yang pertama ada realitas objektif, di mana realitas ini terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar diri individu. Dan realitas ini dianggap sebagai kenyataan. Jadi dia memang menganggap realitas objektif kebanyakan di luar itu merupakan sesuatu yang dianggap paling baik. Yang kedua, ada realitas simbolis yang merupakan ekspresi simbolis dari realita objektif dalam berbagai bentuk yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir, ada realitas subjektif, adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis, jadi ini gabungan ya teman-teman, ke dalam individu melalui proses internalisasi. Masih menurut Berger and Luckman, mereka menyatakan bahwa terjadi proses dialektika dalam seseorang, di mana dialektika antar individu itu bisa menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Jadi ada sebuah proses yang akhirnya bisa membangun realitas sosial yang ada. Nah, proses itu tuh, proses dialektika yang terjadi di diri seseorang itu diawali dari eksternalisasi, di mana manusia itu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, lalu objektivasi, di mana manusia itu mulai melihat, berinteraksi satu sama lain, berada di tengah-tengah organisasi atau institusi, yang akhirnya terdapat proses internalisasi di mana manusia itu sendiri pada akhirnya
menyaring, memfilter, dan menentukan realitas mana yang dia anggap paling sesuai. Kita lanjutkan dengan pembahasan konstruksi sosial media massa. Konstruksi sosial atas realitas miliknya Berger and Luckman seiring berjalannya waktu itu banyak mendatangkan kritik, terutama ketika hadirnya media massa di tengah-tengah masyarakat. Karena konstruksi sosial atas realitas adalah proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui bahasa. Seperti yang kita ketahui sekarang itu banyak sekali pembahasan-pembahasan yang masyarakat bisa dapatkan dari media massa yang ikut juga mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang realitas. Karena fenomena media massa menjadi substansi dalam proses eksternalisasi, subjektivasi, dan internalisasi sebagaimana disampaikan oleh Berger and Luckman sebelumnya. Sifat dan kelebihan media massa telah memperbarui kelemahan proses konstruksi sosial atas realitas yang berjalan lambat sebelumnya. Karena memang kehadiran media massa ini, teman-teman, itu sangat membantu proses pemahaman seseorang. Dia bisa banyak memperoleh pengetahuan dari media massa sehingga realitas itu akan terkonstruksi secara lebih cepat, lebih luas, sebarannya juga merata. Misalnya kalau di Indonesia itu media nasional itu bisa memenuhi kebutuhan informasi mulai dari Sabang sampai Merauke. Selain itu juga memang tidak bisa dipungkiri bahwa media massa maksud saya juga akan membentuk opini yang terkonstruksi. Jadi opini massa itu akan juga membangun a priori dan juga memungkinkan masyarakat akan sinis terhadap informasi yang mereka peroleh. Tahapan konstruksi sosial media massa terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama menyiapkan materi konstruksi, di mana di tahap ini itu media melalui redaksi media massa mendistribusikan pada berbagai desk editor, desk yang ada di medianya untuk menyiapkan konten-konten yang sesuai untuk para pembacanya. Namun memang kenyataannya saat ini proses pembuatan informasi atau pembuatan berita di media massa itu sangat dipengaruhi oleh berbagai hal gitu ya. Seperti yang kita ketahui, media massa di Indonesia ini sekarang memang banyak yang berpihak kepada kapitalisme karena grup-grup media besar di Indonesia ini masih mengedepankan unsur bisnis di dalamnya, yang mengakibatkan memang hal ini terciptanya keberpihakan semu kepada masyarakat. Bentuk keberpihakan ini adalah dalam bentuk empati, simpati, dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun ujung-ujungnya adalah juga untuk menjual berita, untuk naikin rating, dan untuk kepentingan kapitalis juga. Jadi seolah-olah berpihak ke masyarakat, tapi ya ujung-ujungnya juga untuk kepentingan bisnis. Hal ini juga penting untuk dipertimbangkan pada saat proses persiapan materi, karena sejatinya sebisa mungkin keberpihakan media itu kepada masyarakat ya, masyarakat umum yang memang membutuhkan informasi yang valid, yang akurat, sehingga mereka bisa melakukan proses membangun konstruksi sosial itu sesuai dengan kenyataan dan pengetahuan yang dibangun. Tahapan yang kedua adalah tahap sebaran konstruksi. Di tahap ini bagaimana media mampu untuk menyampaikan informasi secepat-cepatnya, se-real time mungkin gitu ya. Makanya sekarang apalagi kehadiran website berita itu yang mampu memberikan informasi secara cepat dan sebisa mungkin akurat, kalaupun memang
pemberitaan di jam tersebut belum akurat, maka biasanya nanti di jam selanjutnya tuh akan ada semacam revisi atau keterangan tambahan untuk melengkapi keterangan sebelumnya. Intinya, prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada pembaca secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya berdasarkan pada agenda media tersebut. Tahapan yang ketiga adalah pembentukan konstruksi, di mana proses ini adalah pemberitaan atau informasi itu udah sampai ke pembaca yang akhirnya terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat gitu. Proses ini memang cenderung diterima berbeda oleh para pembaca berita gitu ya. Sebagai contoh, ada yang memang menganggap proses penerimaan informasi dari media massa itu ya apa yang disampaikan oleh media adalah sesuatu yang paling benar sehingga ya udah dia terima begitu saja. Ada juga yang memang selalu berpikir bahwa informasi tersebut paling akurat karena memang biasanya kan di media itu ada yang memang mengkurasi kontennya. Lalu ada juga yang memang mengambil konten dari media massa, mereka mengkonsumsi konten tersebut hanya sebagai pilihan konsumtif saja, di mana seseorang secara habit tergantung pada media massa. Media massa adalah bagian kebiasaan hidup yang tak bisa dilepaskan karena memang banyak orang juga yang memang seringkali menggabungkan proses mengkonsumsi media massa itu sebagai kegiatan sehari-hari. Misalnya kalau mau berangkat ke kantor itu sebaiknya atau misalnya biasanya gitu ya sambil mendengarkan radio dan lain sebagainya. Tahapan yang terakhir yang keempat adalah tahapan konfirmasi, di mana tahapan ini terjadi ketika media massa dan pembaca sudah dapat memberikan argumentasi dan melihat akuntabilitas terhadap konten yang disebarkan. Bagi media, tahapan ini perlu sekali karena untuk memberikan alasan terhadap konstruksi sosial yang sudah dibangun oleh media massa. Memang sebaiknya walaupun media massa memiliki kemampuan mengkonstruksi realitas media berdasarkan subjektivitas media, namun sebaiknya dalam kehidupan seseorang itu juga bisa berperan sebagai sumber pengetahuan tanpa batas. Realitas media yang dikonstruksi oleh media massa itu terdiri dari dua model. Yang pertama, model peta analog. Jadi gimana model ini tuh bisa menggambarkan sebuah realitas sosial yang dikonstruksi oleh media berdasarkan sebuah model analogi. Jadi model analogi itu misalnya kayak suatu kejadian itu dirunutkan dari mulai kejadian A, B, C, D, Z sehingga terbangun pemahaman yang rasional di masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengetahui kronologis yang tepat mulai dari proses yang awal hingga proses akhir, walaupun kadang kenyataan di lapangan belum tentu sesuai dengan konstruksi yang dibangun oleh media tersebut. Jadi intinya model peta analog ini jadi menggambarkan sebuah analogi sehingga analogi itu bisa membangun realitas dan diterima secara rasional oleh pembaca atau penonton. Model yang kedua adalah model refleksi realitas. Model ini merefleksikan suatu kehidupan yang pernah terjadi di dalam masyarakat melalui media. Jadi misalnya kita menonton sebuah film dokumenter tentang perang di masa lalu sehingga kita bisa membayangkan bagaimana keadaan yang mencekam pada saat itu. Hal ini bisa membangun konstruksi di masyarakat bahwa memang perang di zaman itu adalah keadaan yang paling mencekam yang mungkin pernah dia lihat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai realitas sosial bentukan media massa. Kali ini angle-nya sedikit berbeda karena sebelumnya kita membahas lebih ke konten atau pemberitaan. Kali ini kita mungkin akan melihat dari sisi lain yaitu lewat iklan yang biasanya ditayangkan di media massa. Tentunya teman-teman mahasiswa tidak asing dengan iklan ya, iklan yang ditayangkan di media. Mungkin saat ini
iklan di media audiovisual tidak hanya ditampilkan di televisi, tapi juga di media sosial yang memang misalnya kayak apa ya namanya untuk mendistribusikan konten video misalnya kayak di YouTube gitu kan ya, pasti teman-teman sering juga terpapar iklan yang ada di sana. Dalam pendekatan teknologi, televisi telah menguasai jalan pikiran masyarakat sebagaimana gambaran realitas pada iklan televisi atau tadi ya yang sudah saya singgung misalnya termasuk juga di media sosial. Jadi uh, kalau kita lihat iklan gitu ya, sekarang kan iklan itu seringkali digarap secara apik ya teman-teman ya. Misalnya kayak iklan apa sih, teman-teman umur berapa ya, enaknya kita bahas iklan apa ya, misalnya kayak iklan di televisi ada yang menggambarkan suatu pasar di Indonesia Timur dengan gambaran masyarakatnya. Nah, mungkin masyarakat yang tinggal di daerah Indonesia Barat gitu ya menganggap bahwa ya semua pasar di Indonesia Timur tuh ya bentuknya seperti itu, dengan mungkin masyarakat yang berinteraksi di sana ya sesuai dengan apa yang digambarkan oleh iklan tersebut. Penciptaan realitas tersebut menggunakan suatu model produksi yang disebut simulasi menjadi hiperrealitas. Kadang menjadi hiperrealitas karena tadi bisa jadi ya udah semua pasar di timur itu dianggapnya oh masyarakatnya tuh kalau di pasar berbelanja dengan gembira gitu loh, karena misalnya mimik muka yang ditampilkan pada iklan tersebut memang menunjukkan masyarakat timur yang apa namanya berinteraksi di pasar dengan cara seperti itu. Padahal belum tentu realitas yang dibangun itu sama dengan realitas yang dibangun dalam iklan, maksud saya sama dengan kenyataan pada pasar di sana langsung. Di dalam iklan banyak sekali ragam pencitraan yang dimunculkan. Di buku ini kita fokus ada 8 citra yang banyak atau sering kali dimunculkan dalam sebuah iklan untuk membangun sebuah realitas sosial. Yang pertama, mungkin teman-teman nggak asing, citra perempuan itu sering kali digambarkan misalnya ada misalnya ada produk beauty gitu yang menampilkan perempuan itu oh kulitnya bagus, oh rambutnya hitam, legam, mengkilap, kayak gitu-gitu. Lalu mungkin perempuan itu idealnya bentuk tubuhnya seperti apa. Nah, hal itu seringkali ditunjukkan di dalam iklan sehingga juga membangun realitas perempuan itu yang cantik itu seperti apa sih gitu ya. Lalu yang kedua ada citra maskulin. Biasanya ini maskulin ini seringkali melekat pada laki-laki. Misalnya kalau ada iklan berbau hero gitu kan ya, biasanya itu digambarkan dengan laki-laki yang kuat, berotot, bisa membasmi hal yang negatif, misalnya membasmi kejahatan gitu yang seringkali ditampilkan di iklan. Selanjutnya ada citra kemewahan. Nah, ini juga seringkali ya. Jadi sekarang tuh citra kemewahan itu bukan hanya ditunjukkan oleh iklan misalnya produk-produk yang mahal ya, produk-produk misalnya otomotif atau teknologi, enggak juga gitu. Sekarang bahkan produk-produk makanan, mie instan itu gimana caranya memunculkan citra kemewahan di dalam iklan. Misalnya ini mie-nya tuh mewah, bisa untuk dimakan oleh kalangan tertentu. Nah, ini ada kaitannya juga sama citra kelas sosial gitu ya. Jadi seringkali memang ditunjukkan bahwa seseorang dengan kelas tertentu punya privilege, bahwa hidupnya itu akan enak, menggunakan fasilitas dan lain sebagainya, itu sering juga ditampilkan di iklan. Lalu citra kenikmatan, misalnya kalau kenikmatan di sini kayak kopi itu gimana sih menggambarkan digambarkan di iklan kopi yang enak itu diminum pada saat panas. Nah, menggambarkan kopi yang panas atau misalnya soto atau sop yang panas di audiovisual tuh gimana sih caranya gitu. Nah, itu jadinya bisa menambah kenikmatan orang yang menonton gitu, membangun realitas bahwa kopi yang panas itu enak. Citra manfaat. Nah, hal ini terkait dengan manfaat apa yang bisa diambil gitu, karena masih banyak juga manusia yang berpikir bahwa oh kalau nggak ada manfaatnya saya nggak mau gitu. Nah, itu gimana caranya membangun realitas bahwa kalau menggunakan ini pasti kamu akan sukses, pasti kamu akan sehat dan lain sebagainya. Tidak jarang cerita mengenai persahabatan sehingga bisa membangun citra persahabatan yang menyenangkan itu juga ditampilkan di berbagai iklan gitu. Jadi seperti misalnya kayak
iklan rokok itu kan biasanya nggak boleh ya menampilkan produk gitu sesuai dengan aturan yang berlaku, itu dilarang untuk menampilkan produk yang sedang dikonsumsi, bukan cuma kotak rokoknya tapi produk yang sedang dikonsumsi. Biasanya dia bikin-bikin tuh cerita iklannya, salah satunya terkait persahabatan yang menyenangkan, yang dramatis dan lain sebagainya. Seks memang masih menjadi informasi yang menarik bagi masyarakat. Jadi seringkali, mohon maaf, citra seksisme ini masih juga ditunjukkan di berbagai iklan kayak cewek sama cowok tabrakan, lalu pandang-pandangan, nah kayak gitu-gitu. Nah, itu masih masih menjadi konten iklan yang memang menarik perhatian masyarakat. Masih terkait iklan, kali ini kita membahas bahasa sebagai realitas sosial dalam iklan. Ferdinand de Saussure menunjukkan hakikat bahasa adalah sistem tanda. Jadi pasti teman-teman kalau menonton atau melihat sebuah iklan audiovisual itu pasti ada unsur bahasa yang kental di dalamnya. Sistem tanda verbal dan nonverbal digunakan dalam iklan untuk memperjelas makna citra yang dikonstruksikan. Jadi kalau memang ada iklan yang menunjukkan gambaran nonverbal dulu deh, misalnya nonverbalnya ditunjukkan dari mimik wajahnya, lalu nanti secara verbal dia menyapa dengan ramah, halo selamat pagi, oh iya itu dikonstruksikan sebagai misalnya wanita yang cantik itu harus ramah, harus bisa menyapa dengan sopan, dengan baik gitu. Jadi harapannya citra yang dikonstruksikan oleh iklan tersebut makin dapat diterima oleh masyarakat. Pembentukan realitas bahasa ini tidak terlepas dari peran diri pemirsa atau penonton yang secara dialektika berhubungan dengan lingkungannya, diinternalisasi. Jadi memang dalam proses membuat iklan itu kan prosesnya lama ya teman-teman ya. Pasti ada proses riset gitu. Sebelum iklan itu dibuat, sebisa mungkin agency atau production house yang memproduksi iklan itu mencoba untuk mencari hal apa sih yang paling dekat dengan masyarakat yang menjadi target utama dari iklan tersebut gitu, sehingga ya emang cocok dengan internalisasi yang terjadi di penontonnya, kurang lebih bisa dipahami, lebih bisa diterima. Karena kalau misalnya bikin iklan dengan target audiens yang segmented dan ditaruhnya misalnya di TV nasional, akhirnya yang nonton mungkin banyaknya yang nggak paham, akhirnya konstruksi realitas yang dibangun itu bisa jadi tidak sesuai dengan harapan pembuat iklan tersebut. Tujuan kehadiran bahasa dalam iklan pasti utamanya sebagai sarana komunikasi ya, untuk mengkomunikasikan satu pesan yang diharapkan oleh si pengirim pesan. Selain itu, yang tidak kalah penting memang kehadiran bahasa ini juga untuk menciptakan realitas tadi, teman-teman. Realitas apa sih yang ingin dibangun? Realitas apa yang ingin dibangun dari produk kecantikan wanita misalnya. Tadi itu kan yang sudah saya sering bahas gitu. Nah, itu memang seringkali tadi ya, kalau misalnya tidak berimbang nih antara pengetahuan dengan konstruksi realitas yang dibangun, itu kan seringkali nantinya akan ada subjektivitas yang muncul terhadap persepsi iklan tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai sumber nilai acuan konstruksi nilai media massa. Teman-teman mahasiswa, beberapa poin di sini sebetulnya sudah saya bahas di bagian tadi tahapan menyiapkan konstruksi ya di media massa gitu ya. Jadi memang acuan nilai yang dikonstruksi oleh media massa bersumber dari redaktur dan para desk media massa. Jadi ya memang agenda dari media tersebut itu akan terlihat gitu ya, value atau dari profilnya si media tersebut itu memang sangat terlihat nanti bagaimana dia membuat atau mengatur desk-desk yang berada di media tersebut. Redaktur dan para desk tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan kapitalisme. Yang tadi, kalau misalnya dari segi redaktur sendiri biasanya kan tetap ada permintaan ya dari segi bisnisnya, mungkin dari petinggi-petinggi yang memang ingin kontennya menggiring opini kemana gitu kan ya. Nah itu memang saat ini memang
masih dikuasai oleh kapitalisme. Nilai perubahan sosial erat kaitan dengan kapitalisme, terutama gaya hidup modern, serta menempatkan nilai materi sebagai puncak tertinggi, yaitu tadi, gimana ya caranya media itu masih bisa bersikap netral walaupun kadang-kadang ada kepentingan dari si pemilik media itu sendiri. Yang paling sederhana kan kayak setiap tahun politik ya, itu kan seperti yang mungkin teman-teman tahu, pemilik atau petinggi-petinggi di media itu sekarang juga banyak yang terlibat di politik. Nah, gimana nih dia dalam memberikan arahan kepada des-des yang ada di media-medianya mereka gitu ya untuk tetap berpihak pada informasi yang akurat dan menjunjung tinggi kepentingan umum atau kepentingan publik itu merupakan hal yang terpenting dari konstruksi realitas yang diciptakan oleh media massa. Demikian materi pertemuan 10 kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan disampaikan di kolom diskusi ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.